Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Teman-teman, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segala keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, "Wahai Imam, sampai kapan kau menuntut ilmu?" Kata Imam Ahmad, "Minal mahdi ilal lahdi." Dari buaya sampai masuk ke liang lahat. Kata Imam Ahmad. Ternyata keutamaan dari menuntut ilmu itu luar biasa. Allah berfirman, "Ya fa'ilal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat-derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Sebagaimana surga itu ada derajat, gitu ya. Surga taman, surga buah yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Maka kemuliaan tingginya derajat seorang di dunia dan di hari akhir itu tergantung ilmu syariat yang ia pahami juga. Semakin banyak ilmu yang Allah beri untuknya, maka akan semakin menentukan tinggi derajatnya di dunia maupun di hari akhir. Dan Islam tadi kata Imam Ahmad dari belajarlah subhanallah dari setiap usia juga, dari usia 0 sampai akhir. Artinya dalam Islam itu tidak ada yang memberhentikan seorang dari menuntut ilmu kecuali ajar. Dan tahukah kita UNESCO, mereka yang membawahi negara-negara besar zaman ini, mereka saat melihat Islam memiliki kurikulum bahwa menuntut ilmu itu sampai masuk ke liang lahat, mereka baru mengeluarkan kebijakan tahun 1949. Mereka mewajibkan orang tua pun, maksudnya belajar itu bukan hanya usia sekolah saja, bisa sampai untuk usia. Mereka membuat penelitian bahwa dampaknya mereka masih melihat dari sisi duniawi saja, kemajuan negara, pertahanan, kerapihan, manajemen, kerukunan hidup dan seterusnya. Itu UNESCO akhirnya baru menganjurkan menuntut ilmu sampai meninggal. Itu di tahun 1949, 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Kalau Islam 1400 tahun yang lalu sudah memiliki konsep ini bahwa menuntut ilmu itu dari mahdi ilal lahdi. Makanya salah satu murid terkenalnya Imam Abu Hanifah namanya Syekh Abu Yusuf. Saya lupa. Syekh Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Jadi ada 2 murid Imam Abu Hanifah yang luar biasa hebat. Pertama Muhammad Syibani, yang kedua Muhammad bin Abi Yusuf Al-Qadhi. Abi Yusuf Al-Qadhi ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Abu Hanifah. Saat di sakaratul mautnya, Pak, orang-orang ada banyak yang nengok, ingin takziah. Kebanyakan, Pak, saat kita sedang ingin nengok saat imam yang sedang sakaratul maut. Di momen seperti itu, saat imam bertanya pada orang yang ada di sekitarnya dengan pertanyaan, "Apa menurut kalian, mana yang lebih afdal saat melempar jumroh saat ibadah manasik haji itu? Mana yang lebih afdal antara melemparnya dalam keadaan berdiri di atas kaki atau sambil naik kendaraan?" Terus sakaratul maut, para orang-orang yang hadir saat itu bertanya, "Anda sedang dalam keadaan seperti ini masih bertanya ilmu?"
Abu Yusuf Al-Qadhi beliau berkata, demi Allah, lebih aku sukai saat bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah mengetahui ilmu ini daripada belum mengetahui ilmu ini. Karena tingginya derajat seseorang itu tergantung dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Pada saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan banyak ilmu syariat yang kita pahami ini dan itu akan menunjukkan seberapa tingginya kita telah menjadi zikir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, dan semoga majelis ini yang kita hadiri diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi ampunan dosa kita semua, dimudahkan segala hajat kita semua, dilunaskan hutang-hutang kita semua. Amin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah kisah hadithatul ifki. Hadithah peristiwa, al-ifki berita bohong, peristiwa tentang berita dusta. Kalau bahasa kita sekarang hoax. Dan jangan kira hadithatul ifki ini cuma terjadi di zaman Rasul, tidak, di zaman kita terjadi. Terlalu banyak sekarang di media sosial berita dusta, fulan begini, padahal itu berita dusta, itu hadithatul ifki. Sekarang ada lagi program aplikasi AI ya, AI ya. Gimana? Sampai saya pernah lihat ada seorang syekh, fotonya syekh, jelas syekhnya kenal gitu. Kemudian beliau menyampaikan fatwa-fatwa yang subhanallah keliru sekali. Ternyata itu dari hasil program AI itu dibuat persis. Seorang syekh berbicara, mulutnya pun sesuai dengan kalimat huruf yang ada suara di program itu. Belum mengeluarkan fatwa ini dan seterusnya. Padahal itu kan dia suara yang mirip dan seterusnya. Itu juga hadithatul ifki. Ini pernah terjadi pada salah satu istri Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah. Itu sudah hoax. Berarti kita ingin lihat bagaimana Allah menurunkan kisah ini untuk mengajari kita bagaimana menghadapi berita-berita hoax seperti ini. Hadithatul ifki yang ada di zaman kita dalam bahasa hoax dari berita dusta. Fitnah tuduhan di YouTube, akhirnya banyak klarifikasi dan seterusnya. Itu hadithatul ifki. Dan atau bahkan kita sendiri pernah melakukannya mungkin hadithatul ifki. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita dari peristiwa ini tentang cara mendidik diri kita agar tidak jatuh dalam perbuatan ini, bagaimana cara menghadapinya, apa yang harus kita lakukan, dan seberapa besar kesalahan atau dosa yang akan ditanggung oleh orang-orang yang menyebarkan berita dusta. Gitu ya. Kita mulai dengan ucapannya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala. Hadis ini hadis panjang sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibunda Aisyah berkata begini, di salah satu peperangan Rasulullah SAW, Allah berkata, apakah ini perang Dzul Riqa sebelumnya yang perang keras, atau perang lawan Bani Mustalik yang baru kemarin kita bahas. Yang jelas ini terjadi antara tahun 5 Hijriah atau tahun 6 Hijriah. Berita dusta ini. Saat itu Rasul berusia berapa? Kalau ini adalah tahun 5 Hijriah, maka usia Rasul berapa? Rasul jadi Nabi usia 40 tahun. Di Mekah 13 tahun. Maka totalnya 53. Ini 5 tahun setelah hijrah. Berarti usia Rasul berapa? 58 tahun. Bayangkan ujian demi ujian gak pernah berhenti setiap tahunnya kepada Rasulullah SAW. Setiap tahun Rasul diuji. Apa faedahnya? Kenapa Allah hadirkan untuk orang yang paling Allah cintai? Bukankah Rasul adalah Khalilullah? Mari kita bahas Khalil itu lebih di atas dari Habib. Habib orang yang kita cintai biasa. Khalil yang lebih kita cintai. Allah menjadikan Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah. Ini kalimatnya Khalil, di atas Mahabba, di atas Habib. Kenapa? Tapi akhirnya ini Rasulullah yang paling Allah cintai. Tapi Allah hadirkan ujian demi ujian saat ada ujian. Sampai nanti terakhir ujian ketiga, ujian yang menjelang wafat Rasulullah dirajam oleh seorang hamba saya wanita dari Yahudi. Bertanya, Rasulullah
Rasul itu kesukaan makanannya apa? Kambing. Kesukaan Rasul kambing. Sampai ada kisah teman, nggak suka kambing. Tapi karena saat dia hijrah, dia tahu Rasul senang kambing, dia langsung bayar kambing. Cintanya pada Rasul SAW. Saat Rasul senang kambing, dia putar. Kalau ada hari sembelih, dia terang di rumah. Baunya nggak keluar, nggak ada emosi. Nyobain makanan nggak bisa. Saat dia hijrah, dia tahu Rasul itu senang dengan daging kambing. Dia berusaha untuk ikut senang terhadap apa yang Rasul senang. Itu iman. Sampai akhirnya apa makanan Muhammad kambing, bagian mana paha. Kalau Rasul senang dia paha. Itu pun terjadi pada sahabat mulia Abdul Ayyub Al-Ansari. Saat Rasul hijrah dari kota Makkah, kan Rasul diusir di Mekah itu, diusir Rasul, tidak diterima oleh masyarakatnya. Akhirnya Rasul hijrah ke Madinah. Saat hijrah ke Madinah, Rasul belum punya rumah. Tinggal di mana Rasul saat itu? Di rumahnya Abdul Ayyub Al-Ansari. Abdul Ayyub Al-Ansari berapa bulan? 7 bulan. Sampai akhirnya Masjid Nabawi selesai dibangun oleh Rasul dan beberapa rumah untuk istri-istri Rasul di sebelah atau pinggiran-pinggiran Masjid Nabawi. 7 bulan proses pembangunan Masjid Nabawi satu dan Rasul pun ikut membangun. Selama itu Rasul tinggal di mana? Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub itu rumahnya tingkat. Abu Ayyub rumahnya tingkat. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, kau tinggallah di atas, biarkan kami yang di bawah. Kenapa? Karena kami merasa tidak enak kalau berada di atas, akan kaki kami sedang menginjak engkau. Saking gak beraninya. Tapi akhirnya Rasul belum biarkan saya di bawah. Tapi kata Allah, jangan Rasulullah, aku tak tidak sopan. Engkau di atas. Akhirnya Rasul mengiyakan di atas. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Rasul minta istighfar. Wahai Abu Ayyub, sepertinya aku harus tinggal di bawah saja, karena untuk memudahkan orang-orang yang mencariku. Jadi kalau ada orang, Rasul nggak perlu turun ke bawah dan lihat aurat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Lebih baik kok di atas. Itu Rasul menjaga aurat sekali. Tuhan. Sehingga akhirnya diterima sama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari di atas. Di atas salah satu kelakuannya Abu Ayyub Al-Ansari, dia selalu ngecek Rasul sedang berada di belah mana. Nggak akan kakiku ini menginjakan daerah itu. Sampai seperti itu lah. Pada hari pada ulama, pada kiai seperti itu kita berbuat. Seperti yang dibuat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, singkat cerita kisahnya apa? Abu Ayyub Al-Ansari memberikan hidangan makanan, kan pagi, siang, khususnya. Menu yang selalu dihadirkan adalah bawang merah. Orang Arab juga bawang merah digarui jadi acar. Bawang merah mereka kan gede-gede kayak bawang bombay. Bawang merah yang di Arab itu sebesar bawang bombay. Sekilonya cuma harga 2.500 rupiah. Sekilo bawang merah di Indonesia berapa sekilo? Dan kecil-kecil gitu, mahal lah. Itu 2.500, 3.000 pot, 3.000 rupiah, 3 pot kali. Sekali-kali mereka biasa yang kecil sebesar ini mereka jadikan acarnya. Saat hidangkan Rasul nggak pernah makan bawang merah itu. Kemudian Abu Ayyub bertanya Rasulullah, halal bu? Apakah ini halal? Terus nggak halal. Mereka tidak biasa makannya gitu. Kata Abu Ayyub, kalau begitu Rasulullah, aku juga gak akan lagi makan ini, bukan karena aku mengharapkannya, tapi cuma karena kau tidak makan, aku tidak akan makan itu. Udah ya Rasulullah, setinggal itu. Nah, teman-teman, kenapa akhirnya Rasulullah terus diuji? Salah satu faedahnya adalah tidak ada umat Rasul yang ujiannya lebih berat dari Rasulullah. Gak ada. Permasalahan yang kita hadapi di dunia itu gak lebih berat dari masalah yang pernah Rasul hadapi. Semua macam masalah Rasul punya. Kenapa akhirnya Allah menghadirkan itu? Ternyata kasih sayang Allah juga kepada umat Rasul. Agar saat mereka ketimpa musibah, seakan-akan Allah berkata, nah sabar, ini ada teladan Rasulullah. Jadi membuat kita tenang, ya kita tidak sendirian. Dan Rasul lebih berat. Jadi saya untuk lebih menangkan kita di suatu umatnya yang datang setelah saat tiba musibah, ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya musibah beda kita seterusnya, kita jadi tenang. Rasul tidak seperti ini, tenang. Agar umat tidak terasa tidak sedih. Karena Rasulnya pun orang kekasih Allah pun memiliki ujian-ujian seperti saat itu, bahkan lebih besar. Itu temanya untuk menangkan kita suatu umat yang datang setelah Rasul. Maka itu pun
model Quran turun ke Rasul. Apa maksudnya adalah Quran itu isinya ada 3 tema besar. Yang pertama berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berbicara tentang hukum-hukum ahkam. Yang ketiga berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu, tentang kisah sahabat Rasul, tentang kisah Nabi Muhammad dan kisah umat yang akan datang. Dari 3 ini mana yang lebih banyak Pak kalau berbicara dalam Quran tentang kisah? Jadi seakan-akan tiap hari itu Rasul dan para sahabat diguyur kisah umat-umat terdahulu. Agar apa? Linutsabbita bihi fu'adak. Kata Allah, agar kami menguatkan hatimu yang mana dan percaya saat kalian menghadapi musibah kisah. Kebanyakan kita ini generasi kita tidak pernah kita kisahkan tentang Rasulullah SAW, sahabat umat terdahulu. Ketimpa musibah. Maka salah satu fungsi kita hadir tentang Rasulullah SAW agar kita bisa tetap senyum saat musibah datang setelah apapun. Nah, Ibu Aisyah berkata, termasuk kebiasaan Rasul itu, Rasul mengundi di antara istri-istrinya siapa yang akan ikut di perjalanan ini atau perjalanan perang dan seterusnya. Kita diundilah, dan akhirnya undian itu jatuh pada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Akhirnya Ibunda Aisyah yang diajak Rasul untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kaum muslimin, jihad dan perang dan seterusnya itu termasuk sirah itu wisata. Kita harus mengajak istri dan seterusnya. Muslim, karena orang yang mati syahid masuk surga Allah Subhanahu wa taala dinikahkan sebanyak dengan bidadari sebanyak 70 atau bahkan 100. Kemudian dia mendapatkan syafaat yang boleh ia berikan kepada 70 keluarganya. Syafaat sesungguhnya. Fulan, syafaat fulan, ya Allah. Itu tentang Tuhan jihad dan menuntut ilmu jihad sendirilah. Itu menuntut jihad sendiri. Nah, ketika Aisyah akhirnya ikut bersama Rasulullah SAW di peperangan ini. Dan peristiwa itu terjadi setelah turunnya syariat hijab. Singkat cerita, saat Rasul sudah menunaikan hajatnya di peperangan itu, kemudian kita sedang perjalanan pulang menuju kota Madinah. Disitulah terjadi peristiwa hadis ini. Saat Rasul berhenti dan jarak saat itu sudah dekat dengan Madinah, Rasul berhenti istirahat seperti biasa. Ibunda Aisyah pun izin keluar untuk membuang hajat. Saat dia sudah balik lagi, jadi saat itu Ibunda Aisyah digotong dengan haudaj. Haudaj itu ya istilah Rasulullah SAW. Jadi seperti rumah untuk Ibunda Aisyah. Saat sudah balik lagi, beliau kehilangan kalung. Ini peristiwa seperti tentang kisah tayamum tadi, tentang tayamum yang kemarin. Ibunda Aisyah kehilangan kalung. Akhirnya beliau cari dan beliau ingat mungkin jatuh di tempat beliau buang hajat. Jadi saat itu kalau ini buang hajat harus pergi jauh dulu kepada pasir sampai dapat tempat yang tidak terlihat oleh kaum. Buang hajat tidak ada toilet umum, tidak ada Alfamart, Indomaret. Kalau mau toilet terusnya maksudnya gitu, terbelanja, mau toilet dan seterusnya. Nah, saat Ibunda Aisyah balik lagi, sudah menemukan kalungnya, ternyata Rasul dan para sahabat sudah berangkat. Kata Ibunda Aisyah, sahabat Rasulullah tidak merasa apakah sudah kembali atau belum, karena saat itu berat badanku ringan. Begitu juga dengan kaum wanita di zaman itu, karena kami hanya mencukupkan makan gandum dengan kurma saja, sehingga tubuh kami ringan. Kata Ibunda Aisyah. Jadi yang gotong Ibunda Aisyah tidak terasa kalau Ibunda Aisyah sudah berada di haudajnya. Berangkat saja seperti itu. Saat Ibunda Aisyah datang, kemana ini? Rasul dan sahabat sepertinya sudah pulang ke Madinah. Kata Ibunda Aisyah, saat nanti mereka sudah sadar, aku tidak ikut pulang bersama mereka, pasti mereka akan balik lagi ke sini. Karena Ibunda Aisyah seperti itu. Karena Ibunda Aisyah memilih untuk duduk di bawah pohon, kemudian istirahat, kemudian kata Ibunda Aisyah ngantuk, kemudian akhirnya aku tertidur. Ibunda Aisyah tertidur sendirian saat itu. Kemudian datang sahabat Rasul Sofwan bin Mu'attal. Dia orang yang selalu banyak ngantuknya, gitu. Banyak ngantuknya. Orang Indonesia gitu. Indonesia di bus ngantuk, gitu. Di kelas ngantuk, di angkot ngantuk, di kajian juga ngantuk. Nah, kalau orang Mesir, kalau saya nggak pernah lihat orang Rusia saat Mesir, orang Rusia, orang Afrika, orang Mesir, orang Barat, gitu, Muslim. Di kajian nggak pernah saya lihat mereka tidur. Di khutbah Jumat juga, malah tuh anteng ke hati. Saat saya lihat pelaksanaan saya
Indonesia. Bener aja, kan? Kalau saya orang Indonesia. Dan kalau orang Muslim kalau ngantuk di kajian dia langsung angkat tangan ke belakang tidur. Langsung izin, saya ngantuk tidur. Ini setelah bangun sadar datang lagi. Nah, Sofwan bin Mu'attal karena dia sering ngantuk nih Pak, akhirnya Rasulullah letakkan di barisan paling terakhir untuk sapu bersih. Jadi saat Rasul ada barang-barang yang jatuh tertinggal, ada Sofwan bin Mu'attal nih yang akan ngambil kemudian disampaikan di Madinah. Sofwan bin Mu'attal dia ngantuk tidur bangun malah pasukan udah pulang terus jalan. Jadi Sofwan bin Mu'attal sahabat dia sampai akhirnya beliau melihat dari kejauhan ada hitam. Saat beliau datang dan lebih dekat, kalimatnya cuma Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Ibu Aisyah, kalimat itu membangunkanku. Karena Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Ibu Aisyah, aku bangun karena kalimat tadi. Kemudian aku segera menutup wajahku dari Sofwan bin Mu'attal. Ibu Aisyah. Kemudian Sofwan kata Ibu Aisyah, dia langsung segera menderunkan untanya dan mempersilahkanku naik ke Ibu Aisyah. Dan dia di depan. Jadi Sofwan bin Mu'attal di untanya ini Ibu Aisyah. Dibuat derun untanya dari Ibu Aisyah naik dan Sofwan dari depan menggiring untanya sampai ke Madinah. Kata Ibu Aisyah, tidak ada satu kalimat pun yang aku dengar dari Sofwan bin Mu'attal kecuali kalimat innalillahi-nya saja itu sampai ke Madinah. Maksudnya apa? Itulah yang akhirnya menjadi kaidah kita dalam bermuamalah dengan kaum wanita yang bukan mahram kita. Tidak mudah dialog, canda tawa, bebas riang gembira. Nah, ini pendidikan dari Ibunda Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal, sahabat mulia yang belajar tentang syariat Allah dari Rasulullah SAW. Ini alumni didikan Rasulullah SAW. Tidak ada satu kalimat pun yang aku dengar dari Sofwan bin Mu'attal kepada tidak ada kalimat candaan khususnya, kemudian perjalanan panjang mungkin ada obrol dan sama sekali. Itulah yang memang hari ini hilang dari kaum muslimin tentang bagaimana muamalah antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang terlalu bebas dan seterusnya. Ini tidak terjadi pada Ibunda Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Sudah satu, sudah dan bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول
Karena kita baca berita itu bukan Quran Karim.
Kalau saya ini lihat teman-teman, Ibunda Aisyah dan Sofwan, solehah dan soleh, sahabat dua-duanya sudah menjaga batasan di sini. Tetap kena fitnah. Lantas bagaimana mereka dengan mereka yang tidak menjaga batasan? Gak ada fitnah kan? Ya itu sebenarnya ujian dan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala karena merasa tidak dihukum sama Allah sehingga mereka menikmati kesalahan. Itu ujian dari Allah. Nah, tapi bukan berarti ngobrol tidak boleh. Tidak ada peluang untuk bertanya ilmu boleh, bermusyawarah karena memang di kantor, tim dan seterusnya mau misalnya musyawarah boleh. Kemudian lagi bertanya tentang kebutuhan yang memang urgent sekali yang harus ditanyakan boleh. Tapi dengan cara apa ceritanya tadi? Tidak nempel kulit dengan kulit jaga-jaga. Yang kedua, ucapan tidak boleh dilembut-lembutkan sampai bicara dengan laki-laki ngomong itu. Kemudian yang ketiga, tidak pakai parfum sekilo. Kalau naik motor pagi berangkat, di parfum. Ibarat tidak ada seperti itu. Jaga-jaga dan tidak boleh berduaan di satu ruangan yang khalwat. Mereka dia sudah mahramnya, temannya tidak boleh berduaan laki-laki dan perempuan dua. Rasul, la yakhwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'aha mahram. Artinya hadisnya adalah tidak boleh kalian melakukan khalwat sampai ada orang yang ketiga mahramnya. Rasul. Kenapa? Karena tidaklah dua orang, mereka yang ketiganya adalah syaitan. Nah, kemudian apa yang terjadi saat sampai di kota Madinah, Ibunda Aisyah dengan Sofwan Ibunda Aisyah yang berkata, saat sampai di Madinah, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kalimat, sungguh aku tidak merasa aman dengan mereka berdua. Sebenarnya kalimatnya dua, tapi yang tersebar di masyarakat Ibunda Aisyah, Sofwan berselingkuh. Kalimatnya biasa masyarakat begitu, 3 kata keluar masuk ke masyarakat 10 kata. Netizen corona. Makanya subhanallah, singkat cerita itu belum tersebar berita seperti itu. Subhanallahnya apa? Ibunda Aisyah saat pulang ke kota Madinah, beliau sakit sehingga nggak banyak keluar rumah. Beliau di dalam. Sakitnya itu sampai lama. Sakit, jadi beliau tidak tahu berita yang sedang tersebar di kota Madinah tentang perselingkuhan, tuduhan perselingkuhan Sofwan dengan Ibunda Aisyah, tuduhan dusta sebenarnya. Nah, singkat cerita, Ibunda Aisyah nggak paham. Saat melihat Rasul pulang, biasanya Rasul malu, tapi ini nggak pernah kelihatan lagi. Sejak aku pulang ke kota Madinah, aku nggak pernah melihat lagi Rasul berperilaku lembut kepadaku seperti biasanya. Ibunda Aisyah sebenarnya tapi kan dia udah dengar berita luar, kan dia nggak tahu. Dan Rasulullah SAW saat mendengar berita itu kaget, shock luar biasa. Karena ternyata yang ikut membicarakan berita ini pun bukan hanya orang munafik saja. Sebagian orang beriman pun ikut berbicara menyebarkan berita hoax ini. Itu dapat golongan. Makanya Rasul pun sedih gitu. Saat ini orang beriman pun ikut membicarakan, makanya berita benar. Kebayang dan peristiwa ini berapa hari? Sebulan. Allah nggak menurunkan ayat yang menjelaskan Ibunda Aisyah dan Sofwan ini benar selingkuh atau tidak. Makanya Rasul bingung, Pak. Karena biasanya kalau terjadi kesalahan, Allah akan turunkan wahyu untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi ini sebulan full, Allah ada yang mengatakan 50 hari, nggak ujung turun wahyu sehingga Rasul ragu, jangan-jangan ini benar. Gitu. Akhirnya Rasulullah saat bertemu dengan Ibunda Aisyah cuma mengatakan kaifatiku, bagaimana kabarnya? Cuma itu doang. Ibunda Aisyah ya, alhamdulillah aku lihat kita masuk berangkat. Loh, kenapa Rasulullah berangkat? Biasanya ada canda tawa, ceramah, baik seperti Rasulullah. Sampai akhirnya di satu malam Ibunda Aisyah itu pergi ke buang hajat toilet gitu ya. Dan toilet di zaman itu kata Ibunda Aisyah tidak di satu rumah, mereka dia harus pergi ke tempat luar. Dan kalau kaum wanita ini pergi ke tempat buang hajatnya itu harus di malam hari, di waktu subuh atau di waktu malam hari Ibunda Aisyah. Nah, diantarlah Ibunda Aisyah oleh ibunya Misbah. Saat diantar kan Ibunda Aisyah ketika itu masih sakit. Saat diantar tiba-tiba ibunya Misbah keleset jatuh. Kemudian dia berkata, "Ta'isa Misbah, celaka Misbah ini." Berkata Ibunda Aisyah, jadi ibunya Misbah ini sepupuan dengan Abu Bakar
Berarti kalau bagi Bunda Aisyah apa nih? Uang ya, uangnya Bunda Aisyah di ibunya Misbah ini. Ibunya Misbah sangat biasa saya bilang celaka Misbah. Udah kata Bunda Aisyah, hai Misbah, kenapa kau mencela orang yang ikut perang Badar? Jadi Misbah itu salah satu orang yang ikut perang Badar bersama Rasul. Akhirnya ibunya Misbah cerita, wahai Aisyah, apakah kau tidak tahu berita yang sekarang sedang tersebar di apa? Kata Bunda Aisyah, apa beritanya? Orang-orang menuduhmu berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Ibunda Aisyah kata, bertambahlah sakitku. Awal dalam semua dengan berita seperti ini langsung bertambah sakitnya. Langsung bertambah sakit Ibunda Aisyah. Kemudian akhirnya minta bagaimana peristiwa yang terjadi, diceritakan di semua dan semua. Singkat cerita saat di esok harinya Ibunda Aisyah langsung berkata kepada Rasul, saat Rasul masuk bagaimana kabar cerita. Ibunda Aisyah mengatakan, apakah kau mengizinkanku untuk pulang ke rumah orang tuaku? Kata Rasul, iya. Diizinkan sama Rasul. Ibunda Aisyah mengatakan, aku ingin meminta informasi tentang peristiwa ini. Rasul sudah banyak berkata-kata. Mereka langsung mengizinkan, silakan. Kira pulang ke rumah orang tuanya, rumah Abu Bakar dan ibunya. Saat datang, Rasul Ibunda Aisyah bertanya, apa yang terjadi? Ayah, apa yang terjadi? Pada Abu Bakar. Ibu, apa yang terjadi? Kata ibunya Ibunda Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, biasalah kalau ada wanita cantik ya, jadi istri seorang suami dan beliau memiliki beberapa istri, pasti banyak cemburu dan seterusnya. Akhirnya dijelaskan apa yang terjadi, tuduhan, zina, selingkuh dan seterusnya. Nah, saat sudah seperti itu, Rasul itu saking bingungnya juga wahyu belum turun. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasul? Musyawarah kepada para sahabat. Pertama yang ditanya adalah Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib usianya 28 tahun. Wahai Ali, apa pendapat? Kemudian yang kedua bertanya pada Usama. Wahai Usama saat itu usianya 15 tahun. Kemudian yang ketiga ada Barirah yang ditanya oleh Rasul seorang anak saya bertanya, apa pendapatmu tentang masalah ini? Kalau kata Usama, anak 15 tahun ditanya sama Rasul, wahai Usama, apa pendapat? Kata Usama, ya Rasulullah, gak mungkin Allah memilihkan untukmu seorang wanita yang buruk, gak mungkin. Jadi Usama ini langsung membatalkan, mendustakan berita hoax. Tidak benar, gak mungkin, karena gak mungkin Allah memilihkan untukmu wanita yang buruk. Ada saat Rasul bertanya kepada Ali menjawab, ya Rasulullah, wanita itu banyak. Kemudian para ulama membahas apa maksud ucapan sahabat Ali ini. Ternyata para ulama mengatakan sahabat Ali ini saking kasihannya kepada Rasulullah, udah gundah luar biasa, udah 1 bulan nggak ada wahyu untuk menjelaskan peristiwa ini. Akhirnya kalimat Ali seperti itu untuk menenangkan Rasul saja, bukan sedang ingin menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Itu ucapan Ali seperti itu. Singkat cerita, Rasul langsung khutbah di Masjid Nabawi. Ini di hari-hari akhir bukan menjelang turunnya ayat. Langsung khutbah Rasul bilang, ayuhan nas, ayuh orang-orang, siapa yang mau membela aku dari seseorang yang telah memberikan keburukan kepada keluargaku? Maksudnya orang ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Saat Rasul pidato di Masjid Nabawi, berdirilah Usaid bin Hudayr, berdiri dari kalangan Khazraj, kaum Ansar. Ya Rasulullah, akulah orang yang akan membelamu dari orang itu. Kata Usaid, kalau dia termasuk kaum kami, kaum Khazraj, perintahkan kami untuk membunuhnya. Kami akan bunuh dia langsung. Kata Usaid bin Hudayr. Tapi kalau orang yang kau maksud itu adalah dari kalangan sahabat kami, kalangan Aus, ada Aus dan Khazraj, perintahkan juga kepada kami, biar kami bunuh. Tiba-tiba muncul Haniyah. Haniyah itu fanatik dari kaum Aus, Sa'ad bin Ubadah. Ini yang mereka Indonesia. Sa'ad bin Ubadah orang soleh, tapi saat mendengar kalimat Usaid bin Hudayr seperti itu, kabilahnya beliau marah. Beliau berdiri di hadapan Rasul dan mengatakan kepada Usaid, "Kadzabta, kau dusta Usaid. Kau tidak akan bisa membunuh orang itu." Kata Sa'ad bin Ubadah yang membela orang yang sedang bersama Rasul itu, demi Allah, kau tidak akan membunuh kawan kami. Karena di riwayat sebelumnya, Aus dan Khazraj itu perang ratusan tahun di kota Madinah itu. Ini muncul lagi fanatik kelompoknya yang tadi. Sampai akhirnya kata Usaid, apakah kau membela seorang munafik?
Islam yang benar. Kau munafik juga jangan ini hadapan Rasulullah. Akhirnya tegang antara Aus dan Khazraj di dalam Nabawi, hampir mereka berperang di dalam masjid di hadapan Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah berkata, stop, berhenti semua berhenti. Akhirnya semua berhenti, Rasulullah berhenti, dan Rasul pulang. Ibu Aisyah terus nangis lagi. Nangis dan berhenti sampai 3 hari 2 malam belum nangis. Di hari terakhir Rasul datang ke rumah Ibu Aisyah, rumahnya Abu Bakar dan Rasul. Rasul datang, ini kisah terakhirnya kita tutup di kisah ini. Kata Rasulullah SAW, di sebelah Abu Bakar, di sebelah ibunya Aisyah dan sebelah Aisyah. Rasul datang dan berkata, wahai Aisyah, jika kau memang benar melakukan perbuatan itu, mengakulah pada Allah dan tobatlah, Allah akan mengampuni dosa. Kata Rasulullah seperti itu. Maka tobatlah, Allah akan mengampuni dan seterusnya. Allah tidak akan memberikan hukumannya seperti apa. Minta Allah kepada Rasulullah. Kata Ibu Aisyah, wahai ayah, jawab dong Rasulullah nih. Kata Abu Bakar, kamu harus menjawab apa wahai Aisyah? Itu bingung. Jadi Rasulullah kan menantunya Abu Bakar. Berkata Aisyah pada ibunya, wahai ibu, jawab dong Rasulullah. Gak bisa. Sampai akhirnya Ibu Aisyah berkata begini, demi Allah, sekalipun aku berkata jujur bahwasanya aku tidak melakukan perbuatan itu dan memang benar aku tidak melakukan perbuatan itu, kalian pasti bakal tetap mendustaiku, gak percaya padaku. Dan kalau aku bilang aku melakukan perbuatan itu, kalian akan mempercayaiku, padahal aku gak melakukannya gitu. Jadi Ibu Aisyah bingung. Ada bilang aja deh, iya saya selingkuh, saya kata Ibu Aisyah, kamu sebenarnya gak melakukannya dan kalian pasti akan percaya karena itu. Ketimbang aku bilang aku gak melakukannya. Udah kata Ibu Aisyah, sungguhnya aku ini tidak banyak hafal Quran, tapi yang bisa aku lakukan adalah mengucapkan kalimat ayahnya Yusuf dan Yusuf. Di sini nama ayahnya Yusuf siapa? Nabi Yakub. Pertanyaannya, kok bisa Ibu Aisyah lupa nama ayahnya Nabi Yusuf? Dia mengatakan sesungguhnya aku hanya bisa mengucapkan kata yang diucapkan oleh ayahnya Nabi Yusuf. Dia para ulama bahasa maksudnya adalah orang seperti manusia itu, ini akal itu bisa tertutup, ilmu bisa hilang, beratnya musibah bisa tertutup. Kayak kalau ada musibah itu biasa langsung menenangkan kalimat baik terus. Singkat cerita, apa kalimatnya? Fasal belum jadi, sabar lebih baik. Kurang Ibu Aisyah meninggalkan majelis istimewa. Kekapannya beliau tidur dan berkata, ya Allah, apakah kau akan menurunkan ayat tentang ini? Tapi masa sih kau menurunkan ayat karena diriku? Masa Ibu Aisyah masa pantas kau menurunkan ayat tentang dirinya untuk menyelamatkan Ibu Aisyah? Tapi kata Ibu Aisyah, belum ada orang yang keluar di antara kami. Ternyata Rasul sedang dalam posisi seperti ayat yang turun pada Rasul. Rasulullah berseri dan berkata, ya Aisyah, absyir, Allah telah menurunkan ayat yang membebaskan aku dari tuduhan dusta ini. Kata ibunya Aisyah, ya Aisyah, datanglah berterima kasih kepada Rasulullah. Enggak, saya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ayat itu diturunkan. Ayat apa yang Allah turunkan saat itu? Dan siapa saja yang menjadi pelaku dari tersebarnya berita hoax ini, dan siapakah mereka orang-orang beriman yang ikut menyebarkan berita hoax ini, dan ancamannya apa yang akan Allah siapkan kepada mereka-mereka yang ikut menyebarkan berita dusta ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya adalah membahas tentang ayat-ayat yang Allah turunkan untuk membebaskan berita tuduhan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi nanti pelajaran di pertemuan berikutnya dari peristiwa ini karena sudah setengah. Ini sahabat-sahabat kita tidak hadir karena sedang camping saat ini dari banyak yang tidak. Mari sama-sama kita coba menjelaskan dengan baca hamdalah, istighfar dan doa dan salam majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.